Barat datang dengan senjata terbaik yang pernah mereka banggakan. Rusia pulang dengan rampasan paling berharga yang pernah mereka peroleh. Dan Ukraina, tanpa pernah benar-benar diminta pendapatnya, menjadi medan pembuktian paling brutal bagi mitos militer modern. Selama puluhan tahun, senjata NATO tidak hanya dirancang untuk bertempur, tetapi untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan bahwa teknologi Barat selalu satu langkah lebih maju. Kepercayaan bahwa lapis baja mereka nyaris tak tertembus. Kepercayaan bahwa tank-tank mereka adalah raja di darat, dan drone-drone mereka adalah mata yang tak pernah tertutup. Kepercayaan itu tidak runtuh dengan satu ledakan besar. Ia runtuh perlahan, diam-diam, satu demi satu, di lumpur, salju, dan reruntuhan Ukraina. Ini bukan museum perang, dan ini juga bukan pameran senjata. Tetapi ketika kita melihat deretan kendaraan lapis baja hangus, tank yang ditinggalkan di tengah ladang terbuka, drone yang jatuh dalam kondisi utuh, dan senjata mahal yang kini berada di tangan musuh, sulit untuk menyebut semua itu dengan istilah lain. Inilah catatan kegagalan yang nyata, bukan di atas kertas, bukan di presentasi industri pertahanan, tetapi di medan perang yang tidak mengenal belas kasihan. Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa datang ke Ukraina dengan keyakinan penuh. Mereka tidak mengirim sisa gudang, mereka mengirim alat tempur terbaik yang selama ini menjadi kebanggaan industri pertahanan mereka. Kendaraan yang diklaim tahan ranjau, tank yang disebut hampir mustahil dihancurkan, drone pengintai canggih, senjata presisi jarak jauh, semuanya dikirim dengan satu harapan besar, mengubah arah perang. Namun medan perang tidak peduli reputasi. Ia tidak membaca brosur pabrikan. Ia tidak menghormati sejarah kemenangan lama. Medan perang hanya menguji satu hal. Apakah senjata itu benar-benar mampu bertahan dalam kondisi paling brutal yang pernah ada? Dan Ukraina bukan Afghanistan. Ukraina bukan Irak. Ini adalah perang skala penuh antara dua kekuatan besar dengan artileri masif, drone tanpa henti, perang elektronik di setiap lapisan, dan pengintaian real-time dari kedua sisi. Dalam perang seperti ini, tidak ada ruang untuk mitos yang rapuh. Kita mulai dari kendaraan yang sejak awal dipromosikan sebagai penyelamat nyawa, Bushmaster. Kendaraan lapis baja kebanggaan Australia ini bukan nama baru. Ia mahal, berat, dan dibanggakan karena perlindungan anti-ranjau serta balistiknya. Bushmaster memiliki rekam jejak yang membanggakan di Afghanistan. Pada tahun 2012, kendaraan ini memimpin konvoi logistik dan berhasil membawa pasukan melewati ancaman ranjau tanpa korban jiwa. Cerita ini melekat kuat dan membangun rasa percaya diri. Bushmaster bukan hanya kendaraan, ia menjadi simbol keselamatan pasukan. Ketika perang Ukraina pecah, Australia mengirim lebih dari 100 unit Bushmaster. Pada fase awal perang, kendaraan ini dipuji habis-habisan oleh tentara Ukraina. Ranjau meledak, kendaraan rusak, tetapi pasukan tetap hidup. Pada titik ini, narasi Barat bekerja dengan sempurna. Bushmaster dianggap bukti bahwa teknologi NATO benar-benar menyelamatkan nyawa. Namun perang Ukraina tidak berhenti di fase awal. Intensitas meningkat, drone berubah dari alat pengintai menjadi senjata pemburu. Artileri bekerja tanpa henti siang dan malam. Jalur logistik menjadi sasaran utama. Perlahan, Bushmaster mulai menghadapi musuh yang tidak pernah ia temui di Afghanistan. Drone kamikaze, artileri presisi, dan medan terbuka membuat keunggulan desainnya kehilangan makna. Satu demi satu, Bushmaster rusak parah. Beberapa ditinggalkan karena tidak mungkin dievakuasi. Beberapa jatuh dalam kondisi utuh ke tangan Rusia. Pada Mei 2022, sebuah Bushmaster direbut Rusia di wilayah Donetsk. Kendaraan itu tidak dihancurkan, ia tidak disembunyikan. Ia dipajang sebagai rampasan perang. Pesannya jelas, dingin, dan disengaja. Senjata NATO bisa dikalahkan. Tahun demi tahun berlalu, dan nasib Bushmaster tidak membaik. Pada Agustus 2024, satu unit hangus terbakar di perbatasan Kursk. Lalu pada Maret 2025, Rusia merilis video yang membuat pesan itu semakin keras. Satu Bushmaster hancur total. Satu lagi masih berfungsi. Rusia bahkan menyatakan kendaraan itu akan digunakan kembali. Dari simbol perlindungan, Bushmaster berubah menjadi simbol ironi. Ia bukan lagi kendaraan penyelamat, tetapi bukti bahwa perang Ukraina bukan medan yang bisa ditaklukkan dengan reputasi masa lalu.
Dari Australia, kita berpindah ke ikon paling sakral dalam doktrin militer Amerika Serikat, M1 Abrams. Selama puluhan tahun, Abrams disebut sebagai standar emas kekuatan darat. Lapis baja kompositnya tebal, meriamnya mematikan, sistem kontrol tembaknya canggih. Abrams bukan sekedar tank, ia adalah simbol dominasi militer Amerika. Ketika Abrams dikirim ke Ukraina pada awal 2023, ekspektasinya sangat besar. Harapannya sederhana namun ambisius, menciptakan superioritas darat dan mengubah keseimbangan perang. Namun, di Ukraina, Abrams tidak menghadapi pasukan dengan teknologi tertinggal. Ia menghadapi jaringan drone murah namun mematikan, artileri presisi, dan medan terbuka yang menghukum setiap kesalahan. Satu demi satu Abrams tumbang. Dari lebih dari 30 unit yang dikirim, mayoritas dilaporkan hancur atau tidak lagi operasional. Untuk menutup luka reputasi ini, Australia kembali turun tangan dengan mengirim varian Abrams yang lebih unggul. Donasi besar, dukungan penuh NATO, dan sorotan media kembali menyertai pengiriman ini. Tetapi tamparan itu datang dengan cepat. Belum genap seminggu, satu unit dilaporkan dihancurkan Rusia. Dan kabar yang beredar setelahnya jauh lebih memalukan. Tank tersebut disebut dikirim ke Cina, bukan sebagai trofi, tetapi sebagai objek penelitian. Abrams tidak hanya kalah di medan perang, ia kalah di meja analisis. Bagi Amerika Serikat, ini bukan sekedar kehilangan tank, ini adalah kebocoran simbol. Dari Amerika, kita bergeser ke Kanada. Kendaraan lapis baja Senator dirancang untuk melindungi pasukan dari ancaman balistik dan ranjau. Ribuan unit dikirim ke Ukraina sebagai bagian dari dukungan besar NATO. Di atas kertas, Senator adalah kendaraan yang aman dan andal. Tetapi Ukraina bukan laboratorium. Memasuki tahun 2024, satu demi satu Senator direbut Rusia. Video-video beredar luas memperlihatkan kendaraan ini dihantam drone, ditembak artileri, atau bahkan ditarik dalam kondisi utuh. Salah satu momen paling memalukan adalah ketika sebuah senator ditangkap tanpa bekas tembakan. Bagi Rusia, ini bukan sekedar kendaraan, ini adalah paket lengkap teknologi barat yang bisa dibongkar, dipelajari, dan dianalisis. Nasib serupa menimpa LAV Super Bison, kendaraan lapis baja lain buatan Kanada. Pada tahun 2025, satu unit direbut Rusia nyaris tanpa perlawanan di wilayah perbatasan di depan mata tentara Ukraina. Bagi Rusia, ini adalah kemenangan taktis sekaligus intelijen. Bagi NATO, ini adalah tamparan keras yang sulit dibantah. Setiap kendaraan yang jatuh bukan hanya kerugian material, tetapi juga kebocoran informasi strategis. Di udara, situasinya tidak jauh lebih baik. Rusia berhasil merebut Fly Eye, drone pengintai buatan Polandia. Drone ini tidak membawa senjata, tetapi perannya sangat krusial. Ia adalah mata NATO di udara. Ia mengoreksi tembakan artileri, memantau pergerakan musuh, dan mengumpulkan data medan perang. Ketika drone ini jatuh dalam kondisi utuh, Rusia tidak hanya mendapatkan perangkat keras, mereka mendapatkan cara berpikir, cara melihat medan perang, cara NATO mengumpulkan dan memproses informasi. Dalam perang modern, ini bukan sekedar keuntungan, ini adalah emas.